Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat subuh sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas daripada perkataan sebagian daripada ulama ahlul hikmah, ulama-ulama yang Allah berikan ilmu hikmah kepada mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu hikmah, maka mereka mempunyai hati yang sangat bijaksana. Karena ilmu hikmah itu adalah ilmu dari segala ilmu, inti dari segala inti ilmu, inti sari dari segala ilmu tadi. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa man utiyal hikmata faqad utiyal waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa, kata Allah, diberikan ilmu hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan akan kebaikan yang banyak. Apa perkataan ahlul hikmah? Mereka berkata, man lam yakhshallaha lam yanju min zallatil lisan. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat dari tergelincirnya lisan. Yakhshallah ini artinya takut. Bahkan ada perkataan yang lebih, ada perkataan khauf, ada perkataan khasyah. Khauf itu juga takut, tapi kalau khasyah lebih takut lagi. Maksudnya apa dalam bahasa Arabnya? Khauf itu takut untuk secara umum, untuk takut secara umum. Tapi kalau khasyah, takut yang dimiliki oleh ulama. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut khasyah itu adalah dari kalangan ulama. Jadi orang yang diberikan ilmu, takutnya itu beda dengan takutnya orang awam. Pada umumnya khauf itu takut secara umum, siapapun bisa merasa takut. Tapi kalau khasyah, ini yang dimiliki rasa takut itu oleh ulama saja. Takut kepada makhluk itu beda dengan takut kita kepada Allah. Kalau orang takut kepada makhluk, dia akan menjauh dari makhluk itu. Ada orang takut dengan binatang buas. Rasa takut tadi timbul dengan binatang buas. Maka orang yang takut dengan binatang buas kira-kira mendekat atau menjauh? Jauh. Ada harimau, takut ada harimau, pasti menjauh. Kalau dia takut dengan harimau mendekat, nah itu oleng-oleng orangnya. Pasti menjauh. Kenapa? Karena itu takut kepada makhluk. Nah, beda kita. Kalau takut kepada Allah,
mendekat atau menjauh kepada Allah? Mendekat. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Rasa takut tadi, maka kita kerjakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Kenapa? Karena takut kalau Allah marah. Mau dilihat sama Allah atau tidak dilihat sama Allah, rasa khasyah, rasa takut kepada Allah itu mesti ada. Dan itu yang bisa memilikinya adalah ulama. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin rasa takut itu timbul kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu bukan menjauh tapi mendekat. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Jadi mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Nah, kata ulama, orang yang tidak ada rasa takut di dalam hatinya, maka orang itu akan tergelincir daripada lisannya. Artinya omongannya itu terkadang tidak ada kebaikannya. Karena dia tidak takut kepada Allah, jadi asal ngomong saja. Berbohong, menipu, menggosip, memfitnah, janji palsu. Nah, itu mulut tuh. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Tapi kalau dia takut kepada Allah, maka dia tidak bisa sembarang berbicara. Takut kalau seandainya lisan itu bisa mencelakakan dia dan bisa mencelakakan orang lain. Dengan kata lain, semakin seseorang itu takut kepada Allah, maka lisannya ini semakin terjaga, ucapannya semakin benar. Dan siapa yang omongannya itu berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang jahat, maka itu menunjukkan di dalam hatinya dia tidak ada rasa takut dengan Allah. Kemudian selanjutnya kata ulama ahli hikmah, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allahi lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhat. Siapa yang tidak ada rasa takut berjumpa dengan Allah, maka hatinya pun akan terjatuh di dalam perbuatan haram dan juga perbuatan syubhat. Orang yang tidak ada takut mati, orang yang tidak takut atau tidak percaya dengan adanya hari kiamat, orang yang tidak takut dan tidak percaya dengan hari pembalasan, orang yang tidak takut dan tidak percaya dengan adanya siksa kubur, siksa akhirat, orang yang tidak takut dan tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, maka orang ini biasanya tidak takut juga daripada mengerjakan yang syubhat, apalagi yang haram. Baik itu dari ucapannya, tingkah lakunya, atau mungkin dalam hatinya sekalian. Kalau seandainya orang itu takut dan percaya adanya siksa kubur, takut dan percaya adanya hari kiamat, hari pembalasan, bahkan surga dan neraka, dia tidak berani mengerjakan sesuatu yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat itu tidak jelas halal haramnya ya. Arti syubhat itu tidak jelas halal haramnya. Yang syubhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Orang tenang kalau berpikir dia akan meninggal dunia, dia berpikir takut nanti dibalas di akhirat,
Karena apapun perbuatan kita di dunia ini pasti terbalas di akhirat. Maka tidak berani melakukan perbuatan yang haram, tidak takut, tidak berani zina, tidak berani berselingkuh, tidak berani mabuk, tidak berani zina, tidak berani narkoba, makanannya, minumannya terjaga, pakaiannya apa saja terjaga. Kenapa? Karena ya tadi, kalau ada yang syubhat apalagi yang haram, semua itu akan terbalas di akhirat nanti. Disebutkan dalam riwayat, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh dari yang haram, daging kita ini tumbuh dari makanan minuman yang haram, apa yang terjadi? Maka api nerakalah yang patut pertama kali untuk membakarnya. Nah, orang yakin dengan itu tuh, percaya adanya siksa kubur, percaya hari pembalasan, percaya adanya neraka. Maka kalau dia ingin melakukan sesuatu, berpikir ini kira-kira syubhat, ini kira-kira haram, ini kira-kira halal atau tidak ini. Kalau orang berpikir seperti itu, adanya pembalasan di akhirat, tidak berani dia masuk ke dalam sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Semakin tinggi keyakinan kita, maka kita semakin terjaga, akan menghindar diri kita dan hati kita dari perbuatan yang syubhat apalagi yang haram. Nah, selanjutnya, wa man lam yakun aisan 'anil khalqi la yanju minat tama'i. Barang siapa yang tidak memutuskan ketergantungannya kepada makhluk, maka niscaya dia tidak terhindar dari rasa rakus. Nah, artinya ini tergantung dengan manusia ini, bahasa zaman sekarang penjilat lah. Siapa yang penjilat, nah maka dia biasanya mempunyai sifat rakus. Penjilat, namanya penjilat, dia memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu orang penjilat. Tapi kalau seandainya dia tidak penjilat, tidak rakus, tidak mencari muka dengan manusia, tapi mencari muka kepada Allah Ta'ala, maka di dunia ini dia tidak merasa rakus dengan dunia, santai saja. Nah, jadi kalau hati itu terkait dengan makhluk saja, ingin dipuji, ingin pamer, ingin dilihat bagus dengan makhluk, maka biasanya orang seperti itu timbul namanya sifat rakus. Kenapa? Karena rakus tujuannya adalah untuk kepuasan diri sendiri. At-tama' itu bahasa kitanya rakus. Nah, perlawanannya adalah wara'. Wara' itu menjaga kehormatan diri. Orang yang menjaga kehormatan diri biasanya punya harga diri. Tapi kalau orang sudah tidak punya harga diri, biasanya rakus. Ya, penjilat bahasa kitanya. Nah, tama' itu kata ulama terdiri daripada 3 huruf, ta, mim, ain. Artinya rakus. Nah, kata ulama, dari segi bentuk hurufnya itu pun sudah menunjukkan biasanya orang rakus itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah huruf ta. Huruf ta itu hurufnya buncit, tengahnya bolong. Artinya menunjukkan dia kepingin memuaskan dirinya sendiri. Huruf ta ya, ta. Tengahnya bolong, hurufnya buncit. Mim, tengahnya bolong, huruf mim, bundar. Berarti rakus menunjukkan dia ingin memuaskan dirinya sendiri.
Yang paling parah adalah huruf ain. Apa huruf ain? Mulutnya nganga, perutnya buncit. Nah, ain. Lihat huruf ain, huruf ain. Mulutnya nganga, perutnya buncit. Artinya dari segi bentuk hurufnya saja, ta, mim, ain, tama, itu adalah menunjukkan sifat kerakusan manusia adalah untuk memuaskan hasrat dirinya sendiri. Nah, siapa yang bergantung dengan manusia, bahasa kitanya penjilat, maka biasanya rakus. Tidak ada lagi rasa sifat malunya, tidak ada lagi rasa harga dirinya. Yang penting dia senang, loncat sana, jilat sini. Di mana dia bisa mendapat keuntungan, di situ dia menjilat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia ketergantungan dengan manusia. Tapi kalau dia tidak tergantung dengan manusia, melainkan bergantung kepada Allah Ta'ala, maka di dalam menghadapi hidup ini dia punya harga diri. Harga dirinya mahal. Selanjutnya kata ulama ahlul hikmah, wa man lam yakun hafizan ala amalihi la yanju minar riya'i. Barang siapa dia tidak memelihara akan amalnya, maka dia tidak akan terselamat daripada perbuatan riya. Artinya siapa yang tidak menjaga amal kebaikannya nih, maka bisa jadi dia tercebur dalam perbuatan riya. Riya itu bahasa kitanya pamer, minta perhatian orang. Nah, bagaimana menjaga amal tadi? Menjaga amal kebaikan yang disebut sini amal kebaikan ya. Menjaga amal kebaikan itu caranya adalah dengan belajar. Belajar yang benar lalu dipraktekkan pembelajaran tadi. Ada orang belajar sholat, ingin sholatnya benar, maka dia mesti belajar ilmu fikih, mengetahui syarat dan rukun dalam sholat tersebut. Kalau orang tidak belajar, belajarnya juga benar dengan ulama, referensinya ada. Kalau dia belajar dengan benar, maka sholatnya tata caranya benar. Tapi kalau dia tidak belajar dengan ulama, jadi orang Banjar ilmu dadengaran, tahu ilmu dadengaran? Bapaknya ilmu dadengaran. Maka dia mengerjakan amal tadi ya semau dia. Dan kalau sudah seperti itu, bisa tercebur di dalam perbuatan riya. Nah, kalau sudah belajar ilmu fikihnya belajar nih, tata cara sholat, mengetahui syarat dan rukun sholat, mengetahui syarat dan rukun puasa, mengetahui syarat dan rukun umrah, mengetahui syarat dan rukun haji, mengetahui syarat dan rukun zakat serta yang lainnya. Banyak lagi ibadah-ibadah tersebut dia praktekkan itu. Maka sholatnya, puasanya, zakatnya, umrah dan hajinya serta yang lainnya benar. Tetapi harus belajar lagi. Apa itu? Ilmu pembersihan hati. Apa itu ilmu pembersihan hati? Nah, ulama zaman sekarang membahas ilmu tersebut dikenal dengannya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, tasawuf ini membersihkan hati. Jadi bukan hanya zahir yang dibersihkan, tapi juga batin. Sudah tahu nih cara sholat yang benar, cara zakat, haji dan seterusnya. Tetapi juga mesti belajar ilmu hati tadi.
Kita salat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita umrah haji karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kalau tidak belajar ilmu ini, ilmu tasawuf ini, maka timbullah bahasa kitanya sifat riya tadi. Pamer, ini ingin dikatakan orang baik, ingin dikatakan orang alim, ingin dikatakan dia ahli salat, ingin dikatakan dia orang yang saleh dan lain sebagainya. Minta sebutan-sebutan itu dari makhluk. Ketika dia dipuji dia merasa senang, tapi ketika tidak ada yang muji, apalagi ada yang menghina, dia marah. Nah, jadi kalau ingin tahu apakah amal kita ini benar atau tidak, maka lihat di hati kita. Apa yang datang kepada kita, pujian atau cacian, itu sama semuanya. Orang memuji, orang mencaci, sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena yang diharapkan bukan pujian atau cacian dari manusia, tetapi yang mengharapkan adalah pujian dari Allah Ta'ala. Nah, belajar ilmu ikhlas itu. Para ulama mengatakan ibadah yang kita lakukan itu bagaikan jasad, dan ikhlas karena Allah Ta'ala itu bagaikan ruh. Kalau ada orang salat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain sebagainya, tapi tidak ada ikhlas di dalam hatinya karena Allah Ta'ala, maka itu bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya. Kalau jasad tidak ada ruhnya, apa berarti? Bangkai. Ya, orang mati, mayit namanya. Dan banyak sekali nanti di akhirat orang yang datang membawa pahala salat, pahala puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan lain sebagainya. Banyak sekali dia bawa amal itu. Dia datang ke hadapan Allah lalu minta pahala dari Allah supaya bisa masuk surga. Kata Allah, benar kau telah salat di dunia, benar engkau telah puasa, zakat, haji dan seterusnya, banyak sekali amalmu, tapi engkau beramal itu bukan karena aku. Engkau mengharap pujian dari manusia. Bersedekah minta pujian dari manusia, umrah haji minta pujian dari manusia, salat minta pujian dari manusia, puasa minta pujian dari manusia, baca Al-Quran minta pujian dari manusia. Kata Allah, kalau begitu kau minta pahalamu di sana. Siapa yang kau tujukan orangnya? Nah, kau minta pahalamu di sana. Padahal orang yang dia minta pujian tadi sedikit pun tidak ada punya surga dan tidak punya neraka. Lalu apa di hadapan Allah? Itu enggak ada nilainya, tong kosong jadinya. Tidak ada nilainya sama sekali, bagaikan mayit tadi. Nah, jadi dua ilmu ini kita belajar ilmu fikihnya, tata cara sholat, puasa, zakat, haji yang benar. Jangan belajar ilmu dengaran. Perasaanku begini, perasaanku begini. Oh, itu ilmu dengaran namanya. Jangan. Kalau belajar itu tidak ada pakai guru, maka gurunya adalah syaitan. Dibimbing sama syaitan. Nah, sudah belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf lagi. Bersihkan hati kita masing-masing. Belajar kita. Berat memang itu, berat. Dulu ada orang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Lalu karena dia orang ini rajin sholat, rajin ibadah tapi nggak punya ilmu, mudahlah syaitan untuk menggelincirkan orang ini. Datanglah syaitan menyerupai manusia yang ahli ibadah, sholat terus nggak berhenti, kalau sholat lama begitu, tapi nggak punya ilmu. Nah, ternyata syaitan juga menyerupai seperti orang ahli ibadah. Syaitan ini sholat lama banget, sholat begitu. Yang tadi orang pertama ini manusia sholat, tapi karena dia manusia, bisa makan, bisa minum, ngantuk, capek, akhirnya dia istirahat. Lihat dia ke samping,
ada setan, tapi dia nggak tahu ini setan ini. Ternyata setan ini, ya Allah, rajin ibadahnya. Dia kan nggak perlu makan, kuat aja setan nggak makan. Berhari-hari sholat ibarat kata, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kalau sujud menangis di tempat sujud, basah air matanya. Kenapa? Karena setan ingin menggoda ini, menggoda orang ini. Jadi setan itu Bapak Ibu kalau dia menggoda nggak mesti langsung maksiat, nggak langsung orang itu ini mabuk, ayo minum, ayo zina, ayo ini. Enggak. Terkadang setan nggak seperti itu langsung. Dia putar dulu, dia gombal manusia itu dengan rayuan ibadah. Setelah terpesona orang ini dengan ibadah, di situ setan lalu menghantamnya. Nah, sama dengan ini, si ahli ibadah melihat, rajinnya sholat. Kalau dia sholat lama, kalau dia sholat sampai menangis, khusyuk banget. Lalu si orang ahli ibadahnya yang gak punya ilmu tanya kepada setan ini. Dia gak tahu setan, gak tahu itu iblis. Katanya, Pak, saya ngelihat Bapak ini hebat, sholatnya kuat banget, khusyuk banget. Kok Bapak bisa seperti itu? Saya kepingin seperti Bapak juga, khusyuk dalam sholat, tenang dalam sholat, tidak lagi mikir makan, mikir minum, mikir tidur. Gimana caranya? Katanya. Wah, kata setan 1-0 ini saudara ya, terpesona dengan rayuannya. Kata setan, katanya begini, saya itu kalau sudah ibadah takut kalau seandainya mati, seakan-akan tuh saya sebentar lagi mati. Jadi kalau saya sudah ingin merasa ingat rasa mati itu, saya tidak ada lagi kepingin mau tidur, kepingin mau makan, mau apa, enggak ada lagi. Kenapa? Jangan-jangan saya mati sebentar lagi. Jadi saya kepingin mati dalam sholat. Kata si ahli ibadah, gimana caranya supaya ada rasa timbul dalam hati itu takut dengan kematian? Kata setan, ini gampang caranya. Kamu tahu tikus enggak? Tahu katanya. Nah, kamu cari tikus, tapi tikus mati. Tikus mati. Lalu tikus itu yang sudah mati kau ikat dan gantungkan di lehermu, alias dijadikan kalung. Kamu bawa tikus itu kemana-mana, termasuk kalau kamu sholat. Jadi kalau ada timbul dalam hatimu malas untuk sholat, lihatlah tikus di lehermu ini. Kalau seandainya kamu malas sholat, kamu akan jadi tikus seperti ini. Kalau kamu tidak mau ibadah, kamu nanti matinya kayak tikus seperti ini. Wah, kata si ahli ibadah ini, cocok. Karena dia nggak punya ilmu, nggak pakai ilmu, asal ibadah aja nggak pakai ilmu. Dia cari tikus mati, lalu dia gantungkan tikus itu di lehernya. Salatlah dia. Jadi kalau dia malas, dia tikus di lehernya. Aku kalau malas ibadah nanti kayak tikus. Akhirnya apa? Dia sholat rajin terus. Tapi apa? Kerajinannya itu karena tidak didasarkan ilmu, maka ibadahnya salah. Padahal mulai zaman dulu, dari mazhab manapun juga, dari nabi manapun juga, yang namanya bangkai tikus itu adalah najis, tidak sah dibawa ke dalam salat. Seorang nabi zaman dulu, Bani Israel, pernah diminta sama Allah untuk menegur seorang ahli ibadah. Kata Allah, ya wahai nabiku, pergilah engkau ke kampung si fulan sana. Ada seorang hamba dia ibadah tapi gak punya ilmu, tegur dia. Dia rajin ibadah tapi aku benci dengan dia. Cari tahu apa kesalahannya. Baik ya Allah. Maka seorang nabi ini pun pergi mencari kampung tersebut. Dicarilah orang yang ahli ibadah itu. Si nabi ini, nabi zaman Israel, lihat si orang ini, masya Allah, rajin ibadah, sholat, tidak berhenti, puasa, tidak berhenti. Ringkas kata, bertemulah seorang nabi ini dengan si ahli ibadah ini, yang nggak punya ilmu, dia cuma rajin ibadah, nggak punya ilmu. Nabi tadi bertanya, apa yang telah kau kerjakan? Katanya, saya sholat, saya puasa. Tapi Allah
merintahkan kepadaku untuk menegur kamu. Adakah sesuatu yang kau kerjakan sehingga Allah murka? Katanya enggak ada. Saya enggak pernah mengganggu manusia, saya tidak pernah menggibah, saya tidak pernah memfitnah. Saya sholat, saya ibadah, enggak mau berkecimpung dengan manusia. Nabi tadi berpikir, oke, kamu punya istri enggak? Katanya enggak punya istri. Namanya manusia timbul ada syahwat. Terus kalau kamu syahwatmu timbul, gimana kau cara melampiaskannya? Oh, saya tidak mau berzina katanya. Lah terus gimana caranya? Saya punya keledai katanya. Punya keledai. Keledai itu yang saya datangi. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Jadi si ahli ibadah ini kalau dia ingin melampiaskan syahwatnya, dia datangi keledai dia. Dia pikir melakukan hubungan dengan keledai itu enggak apa-apa. Yang dia pikir melakukan hubungan dengan manusia itu yang haram, zina. Kalau dengan keledai enggak apa-apa. Karena nggak punya ilmu, nah itu kacau tadi. La ilaha illallah kata Nabi tadi, inilah yang menyebabkan Allah murka kepadamu. Kalau dengan manusia saja haram, apalagi dengan binatang. Makanya ada orang kelainan seksual, dia berhubungan dengan binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi jagalah amal kita, amal kebaikan kita dengan apa? Dengan belajar ilmu fikihnya, belajar ilmu tasawufnya. Kalau kita belajar dua-duanya, maka insya Allah terhindarlah kita dari penyakit ria. Selanjutnya waman lam yasta'in billahi ala ihtirasi qalbihi la yanju minal hasad. Siapa yang tidak minta pertolongan kepada Allah dari menjaga hatinya, maka orang tersebut akan tergelincir dalam perbuatan dengki. Hasad itu bahasanya dengki. Nah, jadi kalau kita beribadah ini, beramal ini, juga minta pertolongan kepada Allah untuk menjaga hati kita. Nah, makanya dalam doa itu ada ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kami mohon kepadamu ya Allah, tetapkan hati ini di dalam agamamu. Tetapkan hati ini di dalam taat kepadamu. Minta tolong hati ini, karena hati ini berbolak-balik. Sekarang kita cinta, besok kita benci dengan orang. Sekarang kita benci, besok kita cinta kepada orang. Sekarang kita senang, tapi besok kita bisa marah dengan orang. Sekarang kita marah, besok kita bisa senang dengan orang. Jadi minta pertolongan hati ini, minta pertolongan pada Allah untuk menjaga hati kita. Kalau tidak minta pertolongan kepada Allah, maka orang itu bisa jatuh dalam perbuatan dengki. Hidup ini penuh persaingan. Hidup ini persaingan. Persaingan di dalam dunia, persaingan dalam agama. Kalau tidak kuat-kuat hati kita, kita akan runtuh itu. Hidup ini persaingan. Dan kata ulama, aduul mar'i man kana amaluhu bi amali. Saingannya seseorang itu yang sama-sama seprofesi. Pedagang dengan pedagang. Ya, nelayan dengan nelayan. Partai dengan partai. Ya kan? Ulama dengan ulama. Kacau ya kan? Saling menghujat ulama dengan ulama, si fulan ini saling salah menyalahkan. Kenapa? Hatinya nggak kuat. Kalau hatinya kuat, maka kita tidak akan timbul rasa dengki dengan orang. Nah, jadi seperti itu. Minta pertolongan sama Allah supaya tidak ada kebencian dengan orang. Ustadz Idrus Ramli, Kiai Idrus Ramli,
pernah berkata seperti ini, bahasa kitanya nih ya. Katanya di kalangan orang-orang salafi, antara ustadz-ustadz salafi itu saling gontot-gontotan juga, saling marah-marahan, saling ribut-ributan juga sesama guru-guru salafi, ustadz sekolahan dan saling ribut juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena kata Ustadz Idrus Ramli, ustadz-ustadz sesama salafi itu mereka beda pendapat. Sesama salafi ini beda pendapat, ribut. Yang satu mengatakan kencing kucing najis, yang satu mengatakan kencing kucing tidak najis, ribut tuh sesama dia. Sesama dia ribut. Nah, ributnya mereka karena berbeda pendapat. Nah, kata Idrus Ramli, begitu juga di kita, ulama-ulama kita di Indonesia ini ribut juga. Saling ribut. Kenapa? Bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Nah, beda pendapatan. Si ulama ini, masya Allah, banyak pengikutnya. Kemudian apa? Kaya, berduit. Yang satu ulamanya kurang pengikutnya. Lalu yang kurang pengikutnya iri dengan ini. Ini disambut orang terus si A ini. Yang si B benda, si B akhirnya ini. Kita lihat di sekarang ini. Ulama-ulama kita sama-sama maulidan, sama-sama pakai bola, pakai jubah, sama-sama berdakwah. Tapi kenapa yang A, yang B marah dengan si A? Ujung-ujungnya coba lihat saja. Kalau diperhatikan ujung-ujungnya beda pendapatan. Beda pendapatan. Padahal sama ya. Nah, jadi minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat Allah, wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ini di dalam agamamu, tetapkan hati ini di dalam taat kepadamu. Karena orang yang dengki itu akan habis amalnya. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hatabah. Orang dengki itu kata Nabi akan mengkikis amal pahala kebaikannya, pahala amal kebaikannya. Sebagaimana bara api membakar kayu bakar. Jadi kalau kita dengki dengan orang, pahala kita ini habis, diambil sama orang yang kita dengki. Seperti apa kata Nabi? Seperti api membakar kayu bakar. Kayunya utuh dibakar sama api, jadi bara. Lambat laut akhirnya jadi abu. Datang air, datang angin, hilang semuanya, habis. Pahalanya habis. Terakhir kata ulama ahlul hikmah, wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi. Barang siapa yang tidak melihat kepada seseorang dari segi ilmunya orang itu dan amalnya, maka dia akan terjerumus di dalam perbuatan ujub. Ujub itu merasa bangga. Nah ya, merasa bangga. Kita melihat seseorang itu di dalam masalah akhirat, lihat yang lebih daripada kita. Oh, saya sholat, itu syukurlah dia sholat, tapi dia sudah sholat ikut pengajian. Kita cuma sholat, kita lihat dia, oh dia belajar, dia sholat dan juga dia belajar. Turutin orang seperti itu. Oh dia sholat, dia belajar, tapi dia praktek. Prakteknya apa? Praktek sedekah, praktek cara sholat yang benar, praktek dalam kehidupan dia. Kita melihat yang di atas kita dalam ibadahnya, dalam segi akhirat, maka kita akan terangsang, terinspirasi untuk berbuat baik seperti orang itu. Tapi kalau kita tidak melihat seperti itu, saya sholat, oh untung saya sholat. Itu tetangga saya rumahnya dekat masjid, tapi nggak pernah sholat.
untung saya. Nah, ketika dia mengatakan untung, disitulah timbul namanya ujub tadi, merasa bangga. Lalu tidak ada peningkatan di dalam amal. Alhamdulillah saya puasa. Wah, itu si fulan nggak pernah puasa. Untung saya puasa. Nah, ketika mengatakan untung tadi, nah selesai sudah. Timbullah ujub di dalam ibadah, sehingga tidak ada mau peningkatan yang lebih tinggi daripada puasa tadi. Saya mengaji, alhamdulillah saya mengaji lah, itu nggak pernah ngaji katanya, nggak pernah baca Al-Quran. Untung. Nah, ketika mengatakan untung tadi, selesai ya. Timbullah rasa bangga. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita lihat yang di bawah kita. Padahal di dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, lihat yang di atas kita. Untuk apa? Supaya kita terangsang, supaya kita terinspirasi untuk lebih baik lagi. Tapi kalau urusan dunia ini, maka lihat yang di bawah kita. Lihat yang di bawah kita. Alhamdulillah saya punya mobil. Lah itu punya motor. Lalu kenapa seperti itu? Timbullah rasa syukur. Alhamdulillah saya punya mobil gak kehujanan. Nah itu pakai motor ketika hujan kehujanan. Yang pakai motor, alhamdulillah saya pakai motor. Lah itu pakai sepeda. Kita pakai motor nih, kita ngelihat orang yang pakai sepeda jualan kemana pakai sepeda. Timbul dalam Allah, terima kasih Allah masih punya motor. Kita pakai sepeda. Yang pakai sepeda, alhamdulillah pakai sepeda. Lah itu jalan kaki kemana-mana. Ada orang jualan pakai sepeda. Dia ngelihat ada orang jualan memikul. Alhamdulillah saya pakai sepeda katanya. Lah itu kemana-mana mikul barang, jualan. Yang mikul barang, alhamdulillah masih bisa jalan. Lah itu pakai kursi roda. Yang kursi roda, alhamdulillah. Lah itu cuman tinggal ditilang, di kasur. Makan, minum, bahira, bekami, semuanya disebar di kasur. Yang sudah di kasur, alhamdulillah masih bisa hidup, masih bisa beramal baik, masih bisa bertobat. Lah itu si fulan meninggal sudah. Ya. Nah itu kalau urusan dunia, lihat yang di bawah kita, timbul rasa syukur. Tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, urusan amal kebaikan, lihat yang di atas kita. Untuk apa? Supaya kita terinspirasi untuk lebih giat dalam ibadah. Tapi kenyataannya kita terbalik. Urusan agama, lihat yang di bawah kita, lalu timbul rasa ujub. Urusan dunia, ngelihat yang di atas kita, sehingga tidak pernah rasa bersyukur. Terbalik masangnya. Baiklah para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya seperti itu dulu lah yang kita bisa sampaikan. Insyaallah kita besok, insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Saya minta izin harus berangkat langsung pulang ke pesantren karena hari ini ada pengajian bulanan di pesantren. Cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.